Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Para siswa SMP kelas 7, pada pertemuan ini pembelajaran bahasa Indonesia akan membahas cerita fantasi. Mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Pengertian cerita fantasi. Cerita fantasi adalah cerita yang berhubungan dengan khayalan atau dengan sesuatu yang tidak benar-benar ada, hanya ada dalam benak atau pikiran saja, atau ada dalam imajinasi. Para siswa, ciri umum teks cerita fantasi ada beberapa dengan penjelasan sebagai berikut. 1. Terdapat keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Cerita mengungkapkan hal-hal supranatural, kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Jadi perlu diperhatikan bahwa ciri yang pertama itu adanya keajaiban. Di dalam cerita itu menampilkan banyak keajaiban-keajaiban yang keajaiban itu tidak ditemui dalam dunia nyata. Dan adanya keanehan dan kemisteriusan. Contohnya apa? Contohnya bisa seorang tokoh tiba-tiba sudah muncul di dekat tokoh yang lain. Atau mungkin seorang tokoh yang mempunyai keringat yang baunya wangi dan sebagainya. Ini adalah yang dinamakan keajaiban-keajaiban. Keajaiban itu nanti yang akan membuat seru dalam cerita tersebut. Ciri yang kedua, ide cerita. Ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis. Tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Jadi ide ceritanya atau gagasan dalam cerita itu tidak dibatasi. Terserah penulisnya, tidak ada pembatasan dalam dunia nyata itu. Di dalam menulis cerita fantasis. Dan biasanya tema yang diangkat adalah tema magic, supernatural atau futuristik. Magic sesuatu yang mengandung bau-bau aroma magic ya, atau aroma yang tidak masuk akal. Kemudian supernatural yaitu yang sifat alam yang sangat istimewa. Kemudian futuristik atau sesuatu yang akan masa depan yang akan terjadi. Ini adalah di dalam cerita, ide cerita dalam cerita fantasi. Dan itu pun nanti di dalam urean, di dalam cerita itu, pengembangan ceritanya memang dalam cerita-cerita, ide cerita ini tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ini bebas, tergantung bagi penulisnya mau membuat cerita itu seseru apa. Ini di dalam cerita fantasi. Kemudian ciri yang ketiga adalah menggunakan berbagai latar, ya, lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya di sini latar ada dua, mungkin bisa latar masa kini dan masa lampau, atau mungkin masa kini dan masa yang akan datang, kemudian mungkin masa lampau dan masa yang akan datang. Ini
dengan bervariasi. Ini latarnya seperti itu. Jadi latarnya ada latar meloncat, ya, meloncat. Ada ikatan dengan latar-latar yang sebelumnya atau yang sesudahnya. Ini adalah merupakan ciri khas atau ciri umumnya di dalam cerita fantasi. Jadi di dalam cerita fantasi, daya khayal pembaca ini memang diajak menyelami beberapa tahun, ratus tahun mungkin yang telah terjadi, atau mungkin beberapa ratus tahun yang akan terjadi. Yang akan terjadi beberapa ratus tahun yang akan terjadi itu sudah diprediksi dalam cerita itu. Sudah direka-reka dalam cerita itu. Dan itu perlu diingat bahwa itu cerita fantasi itu cerita memang adanya hanya dalam angan-angan atau dalam daya khayal saja. Tidak akan terjadi dalam kehidupan nyata. Kemudian yang keempat, tokohnya unik, memiliki kesaktian. Ya, ini kalau sehubungan dengan tokoh yang memiliki kesaktian, berarti di dalam cerita fantasi ini tokohnya itu memang super istimewa. Ya, super istimewa. Tokoh dalam cerita fantasi memiliki watak yang unik. Tidak ada dalam kehidupan sehari-hari, memiliki kesaktian. Nah, contohnya dalam sekarang, cerita-cerita dalam sekarang. Contohnya Doraemon, yaitu mempunyai kantong ajaib, kemudian mempunyai baling-baling untuk terbang dan sebagainya. Ini adalah sebagai contoh. Ya, ini contoh cerita fantasi seperti itu. Contohnya yang kemudian dalam film-film dari India, ada Krishna dan sebagainya. Ya, bisa mengangkat gunung dan sebagainya. Ini adalah sebagai contoh. Ini Indonesia pun banyak seperti itu, yaitu cerita fantasi. Nah, contohnya kalau di Indonesia ada cerita di dalam film, yaitu main bola sundulannya saja bisa menggegerkan lawannya. Ini adalah suatu kesaktian yang dimiliki dari seorang tokoh. Contohnya bisa, yaitu meniup, tiupannya bisa berubah menjadi api. Nah, ini adalah merupakan kesaktian yang dimiliki dari seorang tokoh. Dan ini di dalam cerita fantasi, ini sangat wajib, ya, wajib adanya. Jadi wajib untuk apa? Untuk membuat cerita itu menjadi lebih seru dan lebih dinikmati oleh pembacanya. Kemudian yang berikutnya yaitu bersifat fiksi. Ya. Maksudnya cerita fantasi bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, tetapi berupa cerita fiksi. Ya, ini. Jadi bisa diilhami dengan objek yang nyata. Tetapi dari objek yang nyata itu, ini dibuat menjadi fiksi. Ya, dibuat menjadi tidak nyata dalam kehidupan. Ya, tidak nyata dalam kehidupan. Ini di dalam cerita fantasi. Maka dari itu, apabila anak-anak membaca cerita fantasi, kadang merasa dirinya menjadi tokoh dalam cerita itu. Setelah melihat mungkin film atau tayangan sinetron yang berupa cerita fantasi atau mungkin membaca. Sehingga adanya keterbukaan. Dia menganggap dirinya seorang tokoh dan berlaku sebagai tokoh itu. Mungkin ketika dia bermain dengan teman-temannya. Ini adalah pengaruh besar itu dalam cerita fantasi dalam kehidupan seorang anak. Ini. Meskipun di dalam cerita fantasi itu memang khayalan, tetapi pada dasarnya yaitu tadi latar, ya, diilhami oleh latar nyata atau objek yang nyata, ya, tidak dalam arti khayal secara total, meskipun juga ada yang khayal secara total, mungkin sebagian dan sebagainya. Ya, anak-anakku ini nanti akan dijelaskan dalam jenis cerita fantasi. Ya, bagaimana sampai di sini, sampai yang kelima ini mengenai cirinya cerita fiksi. Ya, kalau sudah jelas, mari dilanjut yang 6, ya, nomor 6. Bahasa. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Ya, ini penggunaan sinonim
ada di dalam membuat cerita fantasi. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan mengungkapkan ragam percakapan. Betul. Di dalam cerita memang harus diusahakan dengan kalimatnya kalimat yang bahasanya bahasa yang ekspresif. Bahasanya itu mewakili seseorang untuk mengungkapkan sesuatu dengan totalitas. Ini yang dikatakan ekspresif. Kemudian apa yang dikatakan variatif? Variatif ini bahasa yang digunakan bervariasi, ya, bervariasi. Tidak dalam bahasa yang digunakan itu hanya monoton saja, enggak. Jadi bahasanya bisa digabung-gabung atau bisa dicampur dengan bahasa yang lainnya. Atau teknik dalam ceritaannya berbeda. Mungkin di dalamnya ada bahasa Jawanya, ada bahasa Sunda, dan yang lain-lainnya. Ini adalah di dalam membuat cerita fantasi. Kemudian menggunakan ragam percakapan. Memang betul, namanya cerita menggunakan ragam percakapan. Dan perlu diingat di dalam ragam percakapan itu, ya, mungkin waktu SD sudah diterangkan bahwa di dalam ragam percakapan itu ditulis dalam bentuk yaitu kalimat langsung, ya, kalimat langsung. Dan jadi di dalam ini, di dalam cerita fantasi itu ada kalimat langsungnya dan ada kalimat tidak langsungnya juga. Pada dasarnya seperti itu. Ini adalah di dalam cerita fantasi. Kemudian yang berikutnya para siswa, dari penjelasan-penjelasan itu tentu saja kalian tidak bisa secara detail jelas untuk memahami tentang cerita fantasi ini. Maka dari itu para siswa perlu ditambah dengan pengayaan, dengan banyak membaca buku yang berupa buku cetak maupun buku elektronik. Nah, ini bagaimana sampai di sini? Ya, apabila sudah cukup paham, saya akhiri sekian. Cukup sekian, terima kasih. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.